Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sirkus menjadi salah satu hiburan paling populer di dunia. Dari akrobat yang melayang di udara, badut yang mengundang tawa, aksi sulap yang memukau, hingga hewan-hewan liar yang tampil tunduk pada perintah manusia. Semuanya disajikan dalam satu pertunjukan yang penuh keajaiban. Namun, di balik tawa penonton, gemerlap lampu sorot, dan aksi-aksi yang memikat, tersembunyi sebuah dunia yang tak pernah ditunjukkan. Dunia yang gelap, penuh tekanan, penderitaan, dan rahasia kelam yang dijaga rapat-rapat. Di balik senyum para badut, ada air mata. Di balik hewan-hewan yang tampak terlatih, ada rasa sakit dan ketakutan. Sirkus bukan hanya sekedar hiburan, ia adalah cerita tentang pengorbanan, eksploitasi, dan tragedi yang tak pernah disadari oleh penonton. Dan lebih dari itu, kisah kelam ini bukan hanya terjadi di luar sana, ia juga terjadi di tanah air kita sendiri. Seorang mantan karyawan sirkus Indonesia telah berjuang mencari keadilan sejak tahun 1997 hingga kini tahun 2025, perjuangannya belum juga usai. Seperti apa kisah pilu di balik dunia sirkus Indonesia? Bagaimana mungkin seorang bisa terjebak begitu lama dalam lingkaran eksploitasi? Dan dari mana sebenarnya asal-usul sirkus itu sendiri? Mengapa ia begitu digilai pada zamannya? Maka dari itu, jangan skip video ini karena kali ini saya akan mengajak kalian membuka tirai panggung sirkus untuk mengungkap sisi gelap dari dunia sirkus yang selama ini disembunyikan dari mata publik. Dari 3 sampai umur 4 tahun. Ibu umur berapa sekarang kalau boleh saya tahu? Iya, saya juga nggak tahu. Belum tahu identitas. Saya kan nggak tahu. Hanya kira-kira aja. Hanya ngira-ngira aja. Karena kita nggak punya identitas. Jadi nggak tahu di mana orang tua kita, kelahiran kita di mana. Nggak tahu. Dia ambilnya kayak gimana? Berarti ibu nggak tahu orang tuanya apa, pokoknya diambil dari jalanan kayak gitu, dibesarin oleh mereka. Saya di jalanan. Kalau saya inget ya, itu saya di tahun 1976, itu saya diambil dari orang tua saya. Sampai saat ini saya juga belum tahu di mana mama saya. Kadang saya juga melihatnya, kalau setiap kali datang ke kuburan, saya ngelihat ada binti siapa. Dan nanti kalau saya mati, itu binti apa itu yang ada? Sirkus adalah salah satu hiburan keluarga tertua yang tercatat dalam sejarah manusia. Dua tokoh penting dalam dunia sirkus, P.T. Barnum dan James Bailey, dikenal sebagai pencipta pertunjukan legendaris yang mereka sebut The Greatest Show on Earth, pertunjukan terhebat di dunia. Namun, jauh sebelum nama mereka menggema, sirkus sudah lebih dulu hadir. Sudah ada, sejauh ingatan sejarah bisa menelusuri. Akan tetapi tentu, sirkus yang kita kenal hari ini sangat berbeda dengan bentuk awalnya. Semuanya bermula dari zaman Romawi kuno. Saat itu berdiri sebuah arena megah bernama Circus Maximus. Sirkus yang berarti lingkaran, Maximus berarti besar atau agung. Di tempat inilah bangsa Romawi menggelar pertunjukan brutal seperti pertarungan gladiator dan balapan kereta perang. Belum ada atraksi sulap, belum ada badut, dan belum ada hewan-hewan yang terlatih seperti dalam sirkus modern saat ini. Elemen-elemen hiburan sirkus masih terpancar di berbagai penjuru dunia. Di Mesir, pertunjukan akrobat dan pemain keseimbangan sudah dipentaskan sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Di Cina, para jongler, seniman sulap dan ketangkasan menghibur kaisar-kaisar di istana kekaisaran. Di Yunani, pertunjukan seperti tarian di atas tali menjadi bagian dari perayaan rakyat. Namun pada masa itu, belum ada satupun bangsa yang terpikir untuk menyatukan semua elemen tersebut dalam satu pertunjukan besar. Hingga akhirnya, di akhir abad ke-18, perubahan besar itu pun dimulai. Pada tahun 1768 di Inggris, seorang sersan mayor yang pernah bertugas dalam perang pada tahun 1756, Philip Astley, penunggang kuda sekaligus pelatih yang sangat terampil, mendapat sebuah ide yang akan mengubah dunia hiburan selamanya. Dengan keahliannya menunggang kuda, Astley menggunakan sebuah lingkaran kudanya. Sebuah lingkaran kudanya sebagai arena untuk memamerkan keterampilan luar biasanya. Ia menyajikan atraksi berkuda penuh aksi dan presisi yang belum pernah dilihat publik sebelumnya. Dan itulah awal mula pertunjukan sirkus pertama di London. Pertunjukan itu meledak, menarik perhatian, dan tentu saja menghasilkan uang banyak. Kesuksesan ini menginspirasi banyak orang di seluruh Eropa untuk membuat pertunjukan serupa. Pada tahun 1769, Astley memutuskan untuk membuka sekolah berkuda bersama istrinya, tempat yang melatih para penunggang kuda untuk atraksi-atraksi spektakuler. Jika hari ini kita bertanya dari mana asal-usul kata sirkus dalam bentuk modern, jawabannya berasal dari kata circle, bentuk dari arena yang dibangun oleh Astley, yang kemudian menjadi ciri khas pertunjukan sirkus hingga hari ini. Namun, kemasyhuran Astley tak lepas dari kontroversi. Mantan karyawannya, Charles Hughes,
mencoba mengklaim nama besar itu dengan mendirikan pertunjukan tandingan bernama The Royal Circus di London pada tahun 1782. Meski begitu, nama Philip Astley sudah lebih dulu menembus langit Eropa. Pada tahun 1771, ia diundang untuk tampil di Istana Raja Louis XV di Fontainebleau, Paris. Di sana ia memperkaya pertunjukan dengan musisi, pelawak, badut, dan atraksi lain yang memukau. Dan inilah titik akhir sirkus modern seperti yang kita kenal sekarang, karena Philip Astley dikenal sebagai bapak sirkus modern. Kesuksesan terus mengalir. Astley menjadi tamu tetap di berbagai acara besar kerajaan Prancis. Pada tahun 1774, ia bahkan menulis buku tentang kisah hidup dan pengalamannya di Prancis berjudul The Modern Riding Master. Merasa di atas angin, Astley mendirikan arena sirkus outdoor permanen pertamanya di Paris pada tahun 1782 bernama Place de la République. Setahun kemudian ia membuat versi permanennya. Astley pun bolak-balik dari Paris ke London, menjadi langganan istana, menghibur hingga masa Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette. Namun ketika revolusi Prancis pecah, segala kemewahan itu hancur dalam sekejap. Beberapa tahun kemudian setelah keadaan stabil, ia kembali ke Prancis dan menyerahkan bisnis sirkusnya kepada putranya, John Astley. Seiring berjalannya waktu, sirkus tak lagi sekedar pertunjukan seni dan hiburan. Ketenaran membawa konsekuensi. Persaingan makin ketat. Para pemilik sirkus berlomba-lomba menciptakan atraksi yang lebih besar, lebih liar, dan lebih menguntungkan. Disinilah awal mula sisi gelap sirkus perlahan terbuka. Hewan-hewan liar mulai dibawa masuk, gajah, singa, harimau, dan beruang dipaksa tampil layaknya boneka di atas panggung. Tepuk tangan penonton menjadi cambuk tak kasat mata bagi hewan-hewan itu, yang sebenarnya hidup dalam rantai besi, kandang sempit, dan latihan brutal. Pelatihan dilakukan dengan cara kekerasan, pukulan, cacat fisik, rasa takut. Itulah bahasa yang digunakan agar hewan patuh di atas panggung. Akan tetapi, bukan hanya hewan yang menjadi korban. Para pekerja sirkus, terutama anak-anak dan perempuan, banyak yang dipaksa bekerja dalam tekanan. Mereka berpindah-pindah kota, tanpa tempat tinggal yang layak, tanpa akses pendidikan, dan tanpa perlindungan hukum. Sirkus berubah menjadi tempat eksploitasi yang dibungkus dalam senyuman dan tepuk tangan. Namun, tahun demi tahun berlalu dan sirkus terus berevolusi dari Eropa hingga ke Amerika Serikat. Masuklah nama besar P.T. Barnum, sosok yang akan dikenal dunia sebagai raja hiburan. Bersama James Bailey, mereka menciptakan sebuah pertunjukan kolosal bernama The Great Show on Earth. Sirkus keliling terbesar yang pernah ada, berkeliling dengan puluhan kereta, ratusan pemain, dan lebih dari 400 hewan liar. Namun di balik kemenggahan itu, ada kegelapan yang lebih dalam. Barnum dikenal gemar menampilkan manusia-manusia berbeda dalam atraksinya. Orang kerdil, wanita berjenggot, pria berkepala dua, hingga manusia bertato di seluruh tubuh. Mereka disebut freaks, orang-orang aneh, dipertontonkan seperti barang dagangan, dan bagi sebagian dari mereka, sirkus adalah penjara tanpa jeruji. Pada tahun 1899, dua anak berkulit hitam, beralbinisme, lahir dari keluarga Afrika Amerika di Trouvain, Virginia. Mereka masih kecil. Georgie baru berusia 6 tahun, sementara kakaknya Willie berusia 9 tahun. Tapi kehidupan mereka berubah selamanya saat keduanya diculik. Dua bersaudara ini kemudian dipaksa masuk ke dunia sirkus, dijual hingga Ringling Brothers, dan dipaksa tampil di pertunjukan terbesar milik P.T. Barnum dan James Bailey. Namun mereka bukan diperlakukan sebagai anak-anak. Mereka dijadikan manusia aneh, dipaksa berpura-pura menjadi kanibal dari Afrika, dan dijual sebagai tontonan eksotis bagi para bangsawan Eropa. Georgie dan Willie, dua anak yang tidak pernah meminta untuk dikenal, justru menjadi bintang internasional jauh sebelum era televisi. Mereka tampil di depan ribuan penonton di Istana Buckingham dan Madison Square Garden di New York. Di sisi lain, ada seorang ibu yang tak pernah bisa menerima kenyataan begitu saja. Kehilangan dua anaknya secara misterius. Georgie dan Willie, dua bersaudara albino keturunan Afrika Amerika, tidak pernah diberi kesempatan untuk bersekolah oleh pihak sirkus. Mereka buta huruf, identitas asli mereka disamarkan. Nama Georgie dan Willie bukanlah nama lahir mereka. Itu nama yang diberikan oleh sirkus. Nama asli mereka adalah Echo dan Iko. Harriet, ibunda mereka, adalah sosok perempuan yang luar biasa, seorang pembantu berkulit hitam yang buta huruf, hidup dalam masa tergelap sejarah Amerika, era segregasi dan hukum Jim Crow. Namun, ia memiliki satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh sistem apapun, cinta seorang ibu. Selama hampir 3 dekade, Harriet tidak pernah menyerah. Ia percaya anak-anaknya masih hidup. Ia mengaku pernah bermimpi melihat mereka tampil di sirkus, dan dari mimpi itulah perjuangan panjangnya dimulai. Harriet melawan sebuah sistem besar, perusahaan raksasa, Ringling Brothers, yang bisa saja melenyapkannya kapan saja, tetapi ia tak akan gentar. Ia menuntut keadilan, dan setelah 25 tahun penuh air mata,
doa dan perlawanan, dia berhasil mendapatkan hak anak-anaknya kembali. Namun bagi George dan Willie, di hadapan mereka terbentang dua jalan: kembali ke rumah kecil di Virginia yang sempit tanpa air mengalir, atau tetap tinggal di sirkus, satu-satunya dunia yang pernah mereka kenal. Setelah perundingan panjang, akhirnya mereka memilih untuk tetap tampil di sirkus. Namun kini dengan kebebasan, mereka boleh pulang kapanpun mereka mau. Mereka mendapatkan kompensasi, perlindungan, dan yang terpenting, martabat mereka sebagai manusia. Dan begitulah kisah perjuangan seorang ibu Harriet yang tanpa gelar, tanpa kekuatan, tanpa pendidikan, tapi mampu menaklukkan sebuah sistem raksasa demi cinta pada kedua anaknya. Ia bukan siapa-siapa, tapi cintanya menjadikannya segalanya. Namun ketika kita berpaling ke tanah air kita sendiri, kita dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih sunyi. Beberapa waktu lalu, publik sempat diguncang oleh kisah mengharukan. Beberapa mantan karyawan sirkus yang mengaku tak tahu siapa orang tua mereka, terlunta-lunta mencari identitas, mencari akar, mencari jawaban. Mereka bukan tokoh sejarah, mereka bukan headline, tapi mereka adalah potret nyata dari luka yang tak pernah disembuhkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas semua itu? Dan adakah seorang seperti Harriet yang sedang berjuang dalam diam di pelosok negeri ini? Jika kalian merasa kisah ini menggugah hati, jika kalian percaya bahwa keadilan tak hanya milik mereka yang kuat dan terkenal, dan jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang kisah nyata yang terjadi di negeri kita sendiri, tulis di kolom komentar dengan kata "Bahas Kasus Indonesia", dan saya akan mengajak kalian menyelami cerita yang bisa jadi masih belum usai hingga kini. Karena kebenaran kadang terbungkus dalam tenda sirkus yang penuh tepuk tangan, padahal di balik layar ada jiwa-jiwa yang sedang menjerit dan senyap. Oke, saya Husni Tamrin, dan ini bukan sekedar cerita, ini adalah panggilan hati. Sampai jumpa di video berikutnya.